Selamat pagi kami ucapkan kepada hadirin selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 24 September 2014, kita akan mengikuti serangkaian acara kuliah umum bertemakan masa depan perencanaan dan merencanakan masa depan dengan informasi geospasial yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Dr. Asep Karsidi, MSc. Sebagai acara pertama, kita akan ikuti sambutan dari Rektor ITB yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, dan Alumni. Kepada Profesor Hasanuddin Z. Abidin, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pertama-tama atas nama Institut Teknologi Bandung kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Asep Karsidi. Biar adik-adik tahu, Pak Asep Karsidi ini Kepala Badan Informasi Geospasial ya. Tapi beliau sebelumnya bertugas sebagai deputi di Menko Kesra. Sebelumnya juga direktur ya di BPPT, jadi udah banyak lah pengalaman beliau ini ya. Nah nanti kita dengarkan beliau akan memberikan satu, ini ide baru, bagus ini ya. Geospatial design, mungkin geodesign atau apalah nanti ya. Dan ini tidak hanya untuk mahasiswa yang terkait dengan kebumian, tapi mulai dari MIPA sampai seni rupa nanti dan SBM ini menarik sebenarnya ya, konsep baru. Mungkin nanti mencari pasangan hidup pun harus berbasiskan geospasial nanti ya. Gak tahu lah, nanti kita dengar ya dari Pak Asep. Kemudian Pak Asep mohon maaf ini karena Pak Rektor saat ini sedang di Jepang kebetulan. Jadi kemarin Pak Rektor berangkat ke Jepang. Jadi titip salam saja. Dan ini kuliah studium general yang kedua semester ini. Minggu lalu diisi oleh Mayor Jenderal Hartin Asrin, Kabadiklat Kemenhan. Insya Allah nanti ini buat adik-adik tahu saja, minggu depan itu diisi oleh Sekjen KPK Pak Anies Basalamah. Tapi kuliahnya digabung dengan kuliah PAK, Pendidikan Anti Korupsi. Jadi waktunya jadi jam 1 kalau tidak salah minggu depan. Tapi enggak apa-apa. Minggu depannya lagi nanti Duta Besar Belgia untuk Indonesia sudah siap juga. Jadi insya Allah kita setiap minggu nanti ada. Memang kita kuliah studium general ini Pak Asep mengundang tokoh-tokoh di Indonesia yang kita anggap bisa memberikan wawasan lain di luar kuliah yang adik-adik terima ya. Nah, tolong didengarkan baik-baik nanti kuliah umum dari Pak Dr. Asep Karsidi. Dan insya Allah nanti yang nanya itu mungkin mau dikasih buku nanti ya. Ada buku judulnya One Map Policy. Mungkin Pak Presiden terpilih Pak Jokowi kan waktu debat capres sering ngomong One Map Policy ya. Sebenarnya yang paling tahu One Map Policy itu Pak Asep Karsidi ya, bukan Pak Jokowi ya. Nah nanti kalau mau tahu bukunya ada, beliau nanti bilang yang nanya itu akan dikasih buku nanti ya. Tapi jangan berebut nanti ya ininya ya. Dan yang boleh nanya mahasiswa saja ya, yang lain-lain enggak dulu lah ya. Saya lihat ada wartawan dan segala macam dan nanya. Jadi begitu saja adik-adik sekalian, sekali lagi terima kasih nih Pak Asep Karsidi di tengah kesibukan beliau bersedia datang di kampus ITB. Dan sekali lagi selamat untuk adik-adik sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, kini kita akan memasuki acara utama yaitu kuliah umum tentang masa depan perencanaan dan merencanakan masa depan dengan informasi geospasial yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Dr. Asep Karsidi, MSc, dan dipandu oleh Dr. Kosasi Priyatna selaku moderator. Beliau merupakan Ketua Prodi Geodesi dan Geomatika. Kepada Bapak Kosasi dan Bapak Asep, kami persilahkan naik ke atas panggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi Pak Profesor Hasanuddin sudah menyampaikan sedikit latar belakang tentang acara kuliah umum hari ini, termasuk juga tadi sedikit menyampaikan latar belakang, tapi mungkin saya perlu izinkan saya Pak membacakan lebih tadi sedikit, tapi ini agak sedikit, jadi lebih bukan lebih sedikit ya, lebih banyak dari sedikit gitu Pak. Jadi Pak Asep ini dilahirkan di Sumedang pada tahun 19XX ya Pak ya. Dulu beliau pernah kuliah menyelesaikan program sarjana di bidang studi geografi di Universitas Indonesia. Kemudian menyelesaikan program magisternya di bidang agroklimatologi di IPB Bogor. Dan program doktornya diselesaikan di Universitas Adelaide di Australia, di bidang GIS dan remote sensing. Kemudian selain pendidikan formal, Pak Asep juga ini banyak sekali telah mengikuti workshop training baik di dalam negeri maupun di luar negeri terkait dengan GIS dan remote sensing, begitu Pak Asep ya. Kemudian pengalaman kerja beliau, tadi Pak Hasan sudah menyampaikan, tapi saya start saja. Beliau itu pernah menjadi Direktur Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam di BPPT tahun 97 sampai 98. Kemudian Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan. Nah, jadi yang hujan buatan itu dimulai sejak zamannya Pak Asep. Beliau yang memimpinnya. Tahun 2004 sampai 2007. Kemudian Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Kerawanan Sosial tahun 2007 sampai 2010. Kemudian Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal 2010 sampai 2011. Dan sampai sekarang beliau adalah Kepala Badan Informasi Geospasial. Jadi kuliah studium general atau kuliah umum ini dengan materi masa depan perencanaan dan merencanakan masa depan tentu sangat relevan disampaikan oleh Pak Asep karena beliau adalah salah satu pemikirnya ya, think tanknya. Mungkin itu saya Pak Asep, dipersilakan untuk silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Piping, Profesor Hasan, para dosen, pengurus di lingkungan ITB, para mahasiswa. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ITB. Saya juga jadi keluarga besar ITB nih Prof. Gara-gara dapat award, Ganesha Award. Jadi alhamdulillah saya bisa berhadapan dengan adik-adik semua pada kesempatan pagi hari ini untuk sharing. Ada sesuatu hal yang menarik. Bulan Juli tahun ini, bulan puasa kemarin, saya diundang untuk menghadiri International User Conference GIS di San Diego. Di sana itu dihadiri oleh kurang lebih 15.000 peserta dari seluruh negara di dunia. Jadi 10 ruangan ini kayaknya luar biasa. Dan yang menarik itu bahwa di sana kita membicarakan persoalan-persoalan yang sesungguhnya di Indonesia itu kita sudah membangun pondasinya. Jadi persoalan-persoalan yang tidak terlepas dengan aspek ruang kebumian. Istilah kerennya itu geospasial. Nah, di sana dibicarakan tentang bagaimana ini judul ini. Sungguhnya ini menarik, makanya saya ingin sharing kepada kita semua, terutama para mahasiswa, pemikir-pemikir muda ini, agar kita memahami dengan judul yang saya sampaikan,
masa depan perencanaan dan merencanakan masa depan, ini dua kata kunci yang kelihatannya mungkin kayak zaman dulu kan olahraga apa yang suka dibalik-balik gitu loh. Apa yang zaman dulu kan suka dibalik olahraga apa, mengolahragakan apa gitu. Tapi ini bukan itu. Bahwa subtitlenya di sana Anda baca, transformasi bagaimana kita memahami dan merancang dunia kita. Khususnya kita hidup di dunia Indonesia, bahagian dari dunia secara keseluruhan. Next. Enter. Ya. Adik-adik semua, bapak-bapak sekalian, bahwa kita sekarang menghadapi dunia kita itu sekarang menghadapi banyak tantangan, sangat menantang lah gitu. Oleh karena itu judulnya saya kan masa depan perencanaan. Jadi itu proses. Mungkin di sini banyak disiplin dan ini nanti terkait multi interdisipliner, bukan hanya planners, bukan hanya geoscience, geodetik, geofisik dan seterusnya. Tapi semua disiplin ilmu ini akan terlibat. Karena kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Sehingga proses perencanaan masa depan itu tidak sesederhana seperti yang mungkin saat ini kita pelajari. Dan itu perlu kita tingkatkan karena banyak hal. Demikian juga merencanakan masa depan. Masa depan kita, masa depan kehidupan kita dengan banyak tantangan ini itu lain. Asumsi-asumsi awal yang kita pakai sekarang akan berbeda dengan asumsi-asumsi awal pada saat kita merencanakan 50 tahun yang lalu. Tidak kita pikirkan bahwa ternyata pengaruh perkembangan teknologi komputasi dan teknologi informasi begitu dahsyatnya. Sehingga tidak bisa hanya sekedar dengan latar belakang pemahaman seperti 50 tahun yang lalu. Enter. Ini salah ketik, ini sebenarnya miliar bukan juta. Oh, Jakarta aja udah lebih dari 7 juta. Jadi ini merupakan tantangan kita bahwa jumlah penduduk di dunia tahun 2011 saja sudah 7 miliar. Tahun 2050 itu mencapai 10 miliar. Di Indonesia kita sekarang udah 235 sekian juta. Tahun 2050 kita, saya nggak tahu angkanya, jelas lebih besar lagi, dan diindikasikan bahwa kita memasuki profil penduduk yang usianya usia produktif. Itu luar biasa tuh, usia produktif tuh. Tapi kalau ternyata usia produktif ini salah asuh, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, tidak mendapatkan masukan-masukan yang komprehensif, positif, itu menjadi bencana. Dari sekian jumlah penduduk di dunia itu, atau sekitar 235 lebih juta di Indonesia, itu 50% pada tahun 2011 itu hidup di kota. Dan diperkirakan tahun 2050 itu 70-80%. Apa implikasinya? Implikasinya tekanan terhadap kebutuhan akan ruang itu meningkat. Ruang perkotaan. Kita tahu kalau udah sifat ruang perkotaan itu adalah lebih banyak okupasi untuk berbagai kegiatan yang sifatnya non-agraris. Itu buat Indonesia menjadi dilema itu. Enter, Pak. Ini yang kita hadapi. Saat ini juga kita hadapi seperti ini. Dan ini memang bukan di luar, ini di Indonesia. Bahwa desakan kebutuhan akan pemukiman ini di daerah kota ini. Itu
sekitar sepanjang Ciliwung di sebelahnya Rasuna Said, di balik gedung tinggi masih ada seperti itu. Ini adalah berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dan aspek dari aspek kependudukan, baik kualitas pendidikan maupun kualitas hidupnya. Apa kita mau seperti ini terus? Itu secara alami kalau kita tidak bisa mengantisipasi meledakan penduduk itu. Tidak bisa mengantisipasi untuk kemudian penduduk itu kita educate dengan baik. Next. Tantangan yang lain, secara alamiah ternyata kita juga terancam oleh kondisi alam yang begitu rawan. Kalau musim kemarau kita kebakaran, kekurangan air, musim hujan kita kebanjiran. Itu juga berkaitan juga dengan sikap hidup masyarakat kita. Di samping itu kita juga rawan terhadap berbagai jenis bencana. Baik secara geologis, karena kita berada di antara lempeng-lempeng kerak bumi, dan kita berada di Ring of Fire, dan sekarang populer sebagai poros maritim. Poros maritim sebetulnya kan sejak nenek moyang juga kita udah tahu bahwa Indonesia itu sebagai poros maritim. Secara alamiah kan memang kita kenal wilayah Nusantara ini pengendali iklim dunia. Itu kalau kita secara ilmu kebumian, Profesor sangat paham. Kita udah jadi poros maritim dari zaman bumi itu lahir. Karena pengatur kondisi iklim dunia itu ya Indonesia juga. Coba lihat arus air panas, air dingin. Itu bukan poros maritim yang berkaitan dengan perpindahan arus air yang mengatur kondisi cuaca. Demikian juga sirkulasi atmosfer. Karena kita ada khatulistiwa. Poros maritim itu kita sering dipopulerkan dengan wilayah Indonesia yang kondisi geografisnya di antara dua samudra dan dua benua. Bukan dari zaman dulu kan kita tahu, tapi kita tidak pernah coba memahami lebih dalam lagi dan memaknai tentang terminologi itu. Sehingga kita sepertinya ketinggalan itu. Padahal kita memang negara yang begitu besarnya sebagai negara yang dikitari air. Next. Sebetulnya kita mau kemana? Ini adik-adik semua sangat populer sekarang. Bahwa kita karena korban perkembangan IT tadi, sangat populer kita bahwa kita kalau memang ingin desakan kemudian memang hidup itu ternyata menjadi perkotaan, menjadi kota. Akhirnya banyak sekarang terminologi bahwa kita tuh ingin menuju yang disebut dengan ada smart, semuanya sebuah smart city, smart economy dan seterusnya sebuah smart. Ingat terminologi smart itu adalah sangat erat kaitan dengan SDM. Mau jadi smart city gimana kalau manungsanya tidak smart? Konsep pengembangan kota yang bagus pasti secara fisik terbangun. Tapi kalau manungsanya tidak smart, tetap tidak akan berjalan itu. Artinya intinya di situ. Jadi kalau kita ideal ingin merancangkan masa depan seperti ini, tentunya kita harus betul-betul secara komprehensif dari sejak sekarang memikirkan bagaimana masa depan itu kita rancang dengan banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Ini masih latar belakang ya, latar belakang. Next, supaya semua tahu. Ini sebetulnya Jakarta sudah mencoba untuk seperti ini. Ini di Korea, ancient. Kalau lihat ini agak burem ya. Itu sebelah kiri itu persis perkampungan kumuh di pinggir Ciliwung kita sekarang. Itu di ancient itu sekitar tahun 55. Yang sebelah kiri. Itu kan persis kota kampung Melayu kita kan. Tapi tahun 2007 sudah berubah seperti sebelah kanan. Dan kalau Anda sekarang kan kebetulan sedang ada Asian Games, datang ke sana, nyari yang sebelah kiri itu sudah nggak ada.
Demikian juga di bawahnya, itu yang kumuh ini tahun 95. Tapi tahun 2007 sudah berubah seperti itu. Tentu kita tuh harapannya kan mempunyai kota-kota seperti yang sebelah kanan. Dan kita mengarah ke sana. Bayangkan dulu ya bahwa kita mengarah ke sana. Next. Yang ingin saya sampaikan, kalau kita ingin mencapai ke arah sana dalam perencanaan kota, misalnya ini baru isu perencanaan kota. Isu yang sekarang sedang berkembang itu banyak, tadi di samping smart city itu adalah green cities. Jadi kita sekarang, Indonesia ini sedang mengembangkan konsep kami dengan tata ruang yang disebut dengan green cities and resilient cities. Inagres itu. Jadi di sini kan hijau dan berketahanan. Green cities and resilience. Karena kita harus memikirkan bukan hanya hijau, tapi kita juga harus resilience. Ini hanya akan tercapai dalam proses perencanaannya kalau kemudian kita mencoba secara maksimal proses perencanaannya itu memanfaatkan geospatial data atau geospatial information yang bisa kita pilah-pilah per layer-layer. Next. Dalam proses perencanaan itu kita membutuhkan pemikiran ulang yang seperti saya sampaikan. Cara kita merencanakan dan merancang. Karena sekarang teknologi komputasi begitu pesatnya, teknologi informasi begitu pesatnya, teknologi penginderaan jauh sebagai teknologi untuk merekam kondisi muka bumi begitu pesatnya, sehingga sekarang memungkinkan kita menyiapkan data-data dan informasi yang lebih komprehensif. Ini ya pemikiran ulang kita. Mungkin dulu pada saat kita mencoba merancang suatu daerah untuk dari kota apa untuk perkembangan itu terbatas karena keterbatasan tools tadi. Tapi sekarang tidak. Dan prosesnya itu dari zaman dulu juga kalau kita mahasiswa overlay kalkir ke kalkir kan udah mulai, tapi kan fisik. Sekarang sudah serba digital dengan mudah. Dulu kalau kita overlaykan salah di setip gitu, malah di silet gitu dan seterusnya gitu. Sekarang nggak lagi itu makan waktu. Sekarang proses itu dengan mudah, sehingga dengan memungkinkan kita dengan mudah dan fleksibel kita mereka mengatur skenario itu. Itu dari sisi proses. Next. Jadi apa yang jadi apabila kita ingin memahami dunia kita, ini sebetulnya toolsnya itu kita sudah ada, sistem informasi geografi. Jadi dengan adanya sistem ini, kemudian kita dengan mudah memvisualisasikannya, kita dengan mudah mengintegrasikannya, kita dengan mudah menganalisis secara kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya. Dan sistem ini melibatkan interdisipliner. Karena pada saat men-customize juga kita membutuhkan teman-teman dari matematik yang hobi bikin program. Dari sisi konsep kita perlu teman-teman dari perencanaan, konsep perencanaan. Dari sisi penyiapan bahan baku kita butuh teman-teman dari geodesi, dari geologi dan seterusnya. Nah ini merupakan interdisipliner dan kita sudah disatukan dengan toolsnya yang disebut dengan GIS dan kini berkembang menjadi geodesign. Maka di catatan paling bawah, tools ini menyediakan sesuatu yang praktis untuk geoengineering. Jadi perencanaan dan rancang bangun wilayah kita. Next. Ini yang berikutnya beberapa slide adalah ilustrasi bahwa dalam proses melakukan kegiatan pembangunan sektor
itu toolsnya GIS, substansi atau kontennya geospasial tadi itu kita bermanfaat untuk kepentingan merencanakan masa depan. Mungkin itu ingin menjadi kota wisata, mungkin itu ingin menjadi agropolitan yang berbasis pada, mungkin itu menjadi kota tambang, mungkin dia menjadi kota jasa dan seterusnya. Juga kita mengelola sumber daya alam dengan cermat, jangan sampai seperti sekarang kita alami di wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya paling besar tapi paling merana terhadap hal-hal yang dibutuhkan padahal dia merupakan sumbernya di daerah itu. Jadi seperti akhirnya tikus mati di lumbung padi sendiri. Demikian juga untuk kepentingan bencana dan pengamanan. Jadi itu sektor-sektor yang bisa kita lakukan dengan perpaduan tools. Nah tadi dan kontennya adalah geospasial. Jadi kalau udah enter next, ini beberapa contoh yang lain mengelola bangunan dan fasilitasnya. Karena begitu udah jadi kota, di situ terbangun dan di situ ada infrastruktur. Itu kita bisa memodelkan, membangun skenario, entah itu sistem transportasinya, entah itu sistem layanannya dan seterusnya. Itu dengan mudah kita sekarang. Jangan kemudian kita diperdaya dengan kemudahan engine-nya Google, seolah-olah kita sudah terpenuhi semua informasi yang menyangkut geospasial itu. Padahal Google kan bukan perusahaan yang mendevelop geospasial. Sehingga nanti bisa geospasialnya, informasi geospasialnya kan keliru. Engine-nya oke, tapi kontennya yang menyangkut geospasial itu harus betul-betul kita bangun dengan benar. Nah itu kesempatan kita untuk mendevelop itu. Sehingga dengan mudah sekarang di negara-negara maju, dengan mudah di sistem transportasinya karena sudah memanfaatkan teknologi ini, hampir di semua katakan MRT itu kan nggak pernah ada masinisnya itu sekarang. Udah kayak pilotnya jalan sendiri gitu kan. Dia udah diatur di satu titik, tapi itu udah memanfaatkan informasi geospasial yang sedikit rumit dan membutuhkan kedetilan data yang diperoleh. Next. Jadi solusi pengembangan energi. Jadi kita jangan sampai kemudian, sekarang kan kita jadi pada kebingungan semua tuh. Pemerintah daerah Kalimantan Timur protes. Kan di Kalimantan Timur tuh memproduksi gas dan bahan minyak paling besar di sana. Tapi yang paling sering mati listrik ya di Kalimantan Timur. Itu loh. Karena mungkin kita lalai pemahaman tentang aspek distribution dan spatial analysis tadi. Demikian juga di Kalimantan Selatan. Atau kita lalai tentang bagaimana mengelola sumber daya alam dari pandangan spasial distribution. Jadi pokoknya pandangannya ekonomi itu. Pokoknya kan kita sekarang dibolehkan ekspor dapat pendapatan tinggi. Tidak menyadari bahwa wilayah Indonesia begitu bervariasi secara spasial. Sehingga kejadian seperti ini. Dulu saya pernah sampaikan pembangunan listrik di Suralaya atau maupun di Jakarta sana pakai batu bara. Batu baranya diambil dari Kalimantan Selatan, lautnya tinggi, tidak bisa tersuplai karena kapalnya nggak berlayar, mati listrik juga. Di Kalimantan nggak ada listrik, di Jawa nggak ada listrik. Itu hal-hal yang harus sekarang pada proses merencanaan masa depan itu harus terpikirkan dari sekarang. Jadi aspek geospasial itu merupakan hal yang penting. Terus Pak, mungkin itu latar belakangnya. Enter ya. Terus ini pengolahan sumber daya alam yang tadi, ini semuanya contohnya memang ada yang di luar negeri, ada yang di kita juga. Kalimantan, enter. Memantau perubahan lingkungan. Anda bicara tentang lingkungan tidak terlepas dari aspek keuangan. Enter, next. Perencanaan dan respon terhadap bencana alam. Demikian juga
tanpa ada dukungan geospatial information yang tepat, yang memadai, bisa-bisa kita tidak efektif dalam menangani baik pada saat tanggap darurat maupun pada saat rekonstruksi. Next. Mulai tadi, oh ini ulangan ya, ngulang. Enter Pak. Ini ngulang ini. Terus perencanaan masa depan, ini ngulang ini, enter. Sebetulnya udah saya hapus ini. Ya. Adik-adik sekalian, setelah mudah-mudahan Anda nangkep ilustrasi tadi bahwa pentingnya geospatial data, geospatial information dalam berbagai aspek baik perencanaan maupun dalam pengelolaan berbagai sektor. Sekarang kita tadi sudah mencoba untuk membayangkan bagaimana proses perencanaan itu berlangsung dengan dukungan teknologi, karena sudah begitu meningkatnya teknologi informasi, teknologi komputasi, teknologi remote sensing dan seterusnya, sehingga dengan mudah kita bisa mengekstrak informasi geospasial itu dan kita sekarang tersaji dengan itu. Nah, yang paling penting tahap berikutnya, setelah kita siap dengan konten yang berbasis geospasial dan kita siap dengan tools, adanya sistem informasi geografis maupun dukungan teknologi lainnya, remote sensing dan komputasi. Yang paling penting berikutnya adalah konsep kita berpikir. Ini sebetulnya. Jadi pada saat kita merencanakan masa depan, konsep kita berpikir itu sekarang, jadi menetapkan flow kita berpikir sekarang harus betul-betul komprehensif, nggak bisa sepenggal-sepenggal. Ini yang disebut dengan konsep geodesign. Geodesign itu adalah metode rancang bangun iteratif. Jadi kita bisa berulang untuk sesuai dengan skenario, oh salah atur begini dan seterusnya. Di mana menggunakan masukan dari pemangku kepentingan. Jadi stakeholder itu diajak. Geospatial modeling. Di sini ahli-ahli modeling harus ikut terlibat. Simulasi pengaruh. Jadi begitu kita ada skenario tertentu, kalau ada satu kejadian isu tertentu seperti apa gitu skenarionya. Kalau mau bikin kota pertanian misalkan, kalau tiba-tiba kondisi iklim ekstrimnya terjadi, nah seperti apa? Atau tanamannya dibikinkan yang adaptif atau seterusnya. Dan real time feedback. Karena kita bekerja serba di sini saat itu juga kita begitu, oh ini outputnya ternyata enggak seperti harapan kita, oh berarti harus ulang seperti apa. Jadi untuk memfasilitasi rancang bangun secara holistis dan keputusan yang bijak. Ini konsep pemikiran kita sebelum kita ingin merancang seperti apa masa depan kita. Konsep berpikir kita. Bagaimana konsep berpikir itu berjalan? Pertama-tama sebelah kiri ini flow sebetulnya dari kiri ke kanan. Kayaknya ngopinya salah ini ya. Nggak apa-apa Pak, sama yang lama ini. Jadi flow dari kiri ke kanan. Dari sebelah kiri itu kita harus duduk dengan cermat. Semua ini yang terlibat multi engagement dengan memiliki geographical knowledge yang luas. Itu yang paling penting. Memiliki geographical knowledge yang luas, yang berbasis geospatial tadi. Yang kita urai ke dalam layer-layer yang jauh lebih rinci, yang sekiranya punya pengaruh dikala kita menyusun skenario. Gambarannya, kalau dulu mungkin kita pada saat kita mencoba untuk melakukan analisis suitability terhadap sesuatu, kita kadang-kadang loadnya terlalu kepada kondisi fisik. Katakan kita ingin membangun perkebunan coklat. Suitability
Perkembangan coklat mungkin yang loadnya lebih pada fisik, kesuburannya, drainasenya, kemiringannya, ketinggian, setelah itu. Tidak pernah terpikir lebih jauh bahwa coklat yang telah diproduk di situ, itu mau diolah di situ atau mau dipasarkan. Apa mau dipasarkan langsung mentah-mentah atau dipasarkan barang jadi. Artinya, di sini yang harus lebih holistis tentang konten-konten layer-layer yang akan kita pergunakan untuk melakukan analisis. Kalau sepenggal tadi kita paling oh ya nih cocok untuk tanaman coklat di sini. Dan produksinya misalkan 1 kali panen sekian ton. Setelah itu what next? Akhirnya ingat produk-produk transmigran yang memang dasarnya pertanian dibuang-buang di tempatnya sendiri, even singkong pada saat itu. Ya kan? Karena tidak terpikirkan bahwa produk mereka kan harus didistribusikan. Padahal singkong sekarang Korea, Cina butuh singkong tontonan dari kita. Ingat dulu saya alami itu produk-produk pertanian dari transmigran tidak bisa dibawa kemana-mana. Artinya apa? Tidak terjadi pemikiran yang holistis secara spasial. Nah sekarang tidak ada alasan sekarang kita berpikir di awal terpenggal-penggal. Sekarang kita berpikir secara tuntas, mau jadi apa di ujung sana? Seperti apa konten yang harus kita bangun di sini, disiapkan di sini. Dan bentuk itu yang dimaksud bahwa kita harus memiliki geographical knowledge yang luas. Setelah kita punya bahan pemikiran seperti itu, kan bahan-bahannya tadi kita udah mulai peta-petanya itu kan udah bisa diekstrak sesuai dengan itu. Dari situlah baru kita masuk kepada yang disebut dengan desain proses. Jadi kita tahu tadi tujuannya misalkan agroindustri seperti itu, komoditinya coklat misalkan. Kita bikin desainnya sesungguhnya. Coklat ini kita memang mau ngejual barang mentahnya atau kita juga mau bikin pabriknya diolah di situ. Dan pabrik diolah situ juga masih belum dalam bentuk barang jadi yang langsung dimakan. Mungkin baru dalam bentuk barang mentah juga tapi sudah ada value added, dipasarkannya kemana. Atau memang mau langsung kepada produk-produk yang langsung bisa dikonsumsi. Itu kita memikirkan itu. Kemana dia mau dipasarkan. Itu di situ kita, oh gini. Nah, itu kita desain di sini dengan pemahaman tentang konten geospasialnya yang begitu lengkap. Di situ kita para modeler itu atur bikin algoritmnya sini. Akhirnya keluar bahwa kalau memang seperti itu mau kita di sini daerah potensial untuk tanam, pabriknya pengolahan di sini, infrastruktur seperti ini, misalkan pabrikan pengolahan berikutnya misalkan di sini, dan kita punya infrastruktur, ada jaringan infrastruktur untuk menyebarkan ke konsumen dan seterusnya. Nah, kalau mau diekspor lewat pelabuhan mana dan seterusnya. Itu harus total dipikirkan dan sekarang itu bisa kita lakukan. Jadi di situ kita rancang. Jadi setelah di situ baru kita melakukan perencanaan di ujungnya. Planning. Jadi tadi prosesnya kita memikirkan, mendesain tadi algoritma, baru di situ perencanaannya. Jadi secara utuh kita rencanakan yang terintegrasi dengan program-program perencanaan sektor lainnya. Di mana program perencanaan sektor lainnya juga sudah bahagian dari terintegrasi dari perencanaan sektor industri coklat tadi. Jadi naik lebih atas kita bisa melihat diintegrasikan, jangan kemudian menjadi konflik satu di antaranya. Makanya dalam model berikutnya agar tidak terjadi konflik dalam sistem informasi geografis itu nanti saudara-saudara pelajari itu ada yang disebut dengan MOLA, Multi Objective Land Allocation. Nah, jadi kalau udah kita bisa keluar dengan multi objektif, itu tidak akan jadi konflik karena dia multi dia. Tapi kalau kita single, begitu ketemu yang lain bisa konflik.
Tapi kalau kuncinya multi objektif itu untuk menghindari konflik terhadap perencanaan tadi. Nah, itu prosesnya di sini. Next. Ya benar, ini yang lama. Jadi terus saja. Nah, ini ide yang bahwa dalam konsep geodesign itu mempertimbangkan 3 hal yang utama. Pertama adalah proses pembangunannya. Terus, di sini ada lingkungan, ekonomi, dan kepemilikan. Ini yang saya tadi juga obrol-obrol kosong dengan Prof. Hasan. Ini yang sering kita lupakan oleh pengembang kita yang merencanakan membangun kota yang indah itu. Jadi konsep pemikiran kepemilikan terhadap seorang itu, ini nggak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan. Khususnya misalkan pengembang lah suatu wilayah. Jadi di sini dipikirkan dalam geodesign ini tentang kepemilikan. Karena kalau kita kemudian berat kepada mempertahankan kondisi lingkungan, di sini ada konflik pembangunan. Antara kita mau tetap menjaga ini jadi hutan lindung dan seterusnya misalkan. Kemudian lingkungan dengan ekonomi ini berebutan. Ini konfliknya konflik sumber daya. Karena seperti tadi ekonomi berpikir pokoknya mau meningkatkan pendapatan keruk aja itu. Batu bara kayak apa keruk aja gitu. Nah, konflik di situ. Ternyata setelah itu menjadi permasalahan lingkungan. Kalau dihitung Pulau Bintan, Bangka sana, nggak tahu berapa dia dengan menggali produk tambangnya di sana yang diperoleh. Begitu ditinggalkan sekarang untuk mereklamasi, mengembalikan ke awal, itu dibutuhkan anggaran 30 kali lebih besar dari yang diperoleh sekarang. Seperti apa Anda kalau begitu kejadiannya? Dan ekonomi dan kepemilikan adalah konflik kepemilikan. Jadi saya pernah berpikir, belum tersampaikan sih, nanti mungkin dalam kesempatan tertentu kalau ada ini, bahwa dalam proses pengembang di Indonesia harusnya juga konsep kepemilikan itu harus ikut dilibatkan, karena tadi kan stakeholder itu dilibatkan. Jadi kalau contoh gambarnya gini, pengembang di sekitar Jakarta itu kan wilayah yang dibebaskan oleh pengembang itu nyari lahan-lahan yang murah itu. Kalau bukan lahan tempat gendangan air, murah dia uruk-uruk, atau lahan-lahan yang diokupasi orang-orang penduduk asli Betawi misalkan, dibebaskan pada saat itu. Jadi kota besar, orang Betawinya, saya orang setengah Betawi kan di Jakarta. Orang Betawi dapat uang pada saat itu kaget kan uangnya besar. Padahal lebih besar lagi pengembang dapat uang. Habis sesaat itu kotanya jadi, dia udah nggak punya pencaharian seterusnya. Akhirnya kan menjadi beban kota itu sendiri. Karena uang yang ada itu habis mungkin dulu sangat konsumtif. Tapi kenapa nggak kita libatkan dia memiliki kepemilikan juga terhadap itu? Bukan cuma dibebaskan. Nah, sekarang mulai pemikiran ini sudah mulai ada nih di pemerintah yang akan datang, kelihatan mulai ada. Sehingga orang yang dibebaskan untuk jalan tol misalkan, perusahaan-perusahaan yang ngelola ini kan dapat uang terus-terusan. Orang yang dulunya memang udah di situ yang punya asli kan habis. Ini kan nggak adil ini. Ini konsep yang di dalam geodesign itu dipikirkan dalam konsep geodesign. Karena skenario-nya itu real itu, spatially real interaktif. Karena sekarang udah serba digital tadi. Jadi kalau ini digeser begini, apa secara spasial yang akan berubah? Itu dengan nanti Anda yang di model itu pasti senang lihat. Next. Nah, kota seperti ini itu bisa didesain oleh kita sekarang ini. Dengan tools tadi itu. Mau seperti apa gitu. Selama geospatial datanya siap. Dalam konteks 3 dimensi maupun 2 dimensi. Dan sekarang memungkinkan itu. Dan skenario tadi itu udah dengan mudah sekarang. Dan ini udah diterapkan di kota-kota besar. Kalau di Singapura itu otoritas pengembang kotanya, city planningnya di Singapura itu udah memanfaatkan ini. Jadi di tanah air kita, karena tanah airnya dari kita itu,
di Uruk di Pulau Santosa di sana. Kita punya tanah air di Singapura. Itu jadi pulau sendiri, itu didesain begitu indahnya dengan geodesign ini. Jadi sekarang seperti arsitek atau landscape itu kan mereka-reka seperti apa konfigurasi tatanan pemanfaatan ruangnya itu. Sampai sekarang mulai memikirkan tentang aspek pencahayaan dan kelembaban. Jadi kalau udah ada gedung ini, jangan gedung ini lebih tinggi dari ini karena dia akan menghalangi sinar matahari bagi gedung ini dan seterusnya. Oh, kalau gitu ini direndahkan sini atau digeser ke sini. Kalau digeser gini seperti apa pengaruhnya? Itu sekarang simulasi dinamik 3 dimensi itu udah bisa kita lakukan. Gitu loh. Sehingga konflik di akhirnya itu tidak akan terjadi, di awalnya sudah kita bisa skenariokan. Jembatan penyeberangan, oh jangan di sini, ternyata misalkan di sini nggak ada yang nyebrang, di sebelah mana misalkan, dan seterusnya itu udah. Jadi di overlaykan dengan statistik banyaknya orang yang menyeberang. Jadi overlaykan statistik banyaknya orang yang menyeberang, kan potensi orang menyeberang bisa ketahuan. Jadi jangan sampai sekarang jembatan penyeberangan di mana, manungsa yang banyak nyebrangnya di mana. Nah, seperti itu. Jadi nanti secara spasial ini dengan mudah bisa kita skenariokan, kita desain seperti itu. Jika betul-betul nanti efektif. Enter next. Wah, ini yang lama, Pak. Ini ngulang nih, jadi enter aja. Ini salah, maaf tadi. Berarti ya ini nanti di kalau Anda ngopi ini baca aja, ini contoh-contoh bagaimana tools geodesign itu dipakai untuk merancang itu. Next. Sebetulnya ada satu gambar yang enter, Pak. Next. Ada satu gambar yang baru, saya salah ngasih kali ya. Nanti nggak apa-apa, Pak. Itu kalau tadi kan model itu, ya, model komputer. Tapi sudah berpijak kepada spatial base. Jadi bukan model simulasi dari data yang asal-asal, 3 dimensinya itu udah betul. Nah, sebetulnya ada gambaran real kota baru yang didevelop dengan geodesign ini. Itu gambarnya sih, tapi enggak. Kalau Anda bisa lihat itu indah sekali dan kelihatan proporsional. Tapi saya membayangkan kalau kita bisa mendesain itu dengan kelengkapan data tadi dan begitu proporsional dan indahnya, real itu nyata, kota itu udah ada. Tapi bukan di negeri kita. Kalau di kita, saya pikir itu tidak akan lama berlangsung seperti itu. Di sana itu bisa berlangsung seperti itu karena memang pertama jumlah manusianya tidak sebanyak di kita. Sehingga proporsionalnya sesuai dengan kebutuhan dengan memang kondisi manusia yang ada di sana. Jadi ideal banget, tapi idealnya itu memang real di kota di salah satu kota di Amerika. Kedua, kualitas sumber daya manusianya udah begitu, tingkat kesadarannya tinggi. Kesadaran terhadap menjaga lingkungan, terhadap tertib lalu lintas dan seterusnya. Sehingga kota itu betul-betul nyaman ditempati. Tapi kan kalau di kita walaupun udah indah seperti itu, nggak usah jauh-jauh. Jalan protokol yang dibanggakan secara nasional, tahu kan mulai dari Sudirman, Tamrin sampai Merdeka Barat sampai ke Istana, itu kan kota protokol, jalan protokol yang kita banggakan. Di kota-kota besar kan itu lagi anaknya kecek-kecek tukang lontong sayur, Pak. Nyebrang di antara Plaza Indonesia ke Nusantara. Memang secara tradisional culture orang asing seneng ngelihatnya. Lucu ya, unik gitu. Tapi kan masa sih kita harus kayak begitu? Gitu loh. Dan mending kalau di tempat penyeberangan. Ini sampai semuanya kan berhenti dulu, kan nunggu dulu tukang lontong sayur itu nyebrang di Jalan Tamrin di Bundaran HI. Bukan kita tidak ingin itu yang harus kita masukkan dalam konsep perencanaan kita agar berubah dia. Kalau memang dia ahlinya di situ, ya disiapkan tempatnya. Coba Anda lihat di kota-kota
di mana kalau udah namanya protokol kan, kalau ada penyeberangan kan tertib gitu kan, orang paling yang nyebrang. Nggak pernah ada kan bersenggolan dengan tukang, ya gitu. Ya itu salah satu. Kedua, berhenti, belok dan pelanggaran berlalu lintas. Sudah diatur nanti MRT-nya dengan tertib. Nah itu di kota itu terjadi dengan sangat tidak. Saya pernah di situ soalnya, maka saya mengalaminya. Jadi kita dengan mudah kalau mau pergi itu ngatur jadwal. Jam segini, paling 5 menit jalan, benar datang, pergi. Jadi semuanya serba efisien. Di kita kalau sumber daya manusianya belum kita bangun ke sana, secara fisik mungkin karena kita punya uang bisa bangun seperti itu. Tapi yang nggak bisa dibeli dengan uang murah adalah membangun sumber daya manusia. Dan itu nggak ada jalan pintas. Next, itu poin pertama dan kedua tentang latar belakang dan tentang proses ini. Berikutnya mungkin kita, Bapak dan adik-adik sekalian, di Indonesia pada tatanan di hulu tadi, niatan di hulu ini dari aspek geospasial informasi, itu kita sudah punya niat yang luar biasa dan telah membangun pondasinya. Di mana kita sudah punya undang-undang informasi geospasial. Turunan dari undang-undang informasi spasial supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan dengan maksimal dan memproduksi informasi geospasial tematik yang bermanfaat. Itu ada kebijakan satu peta. Itu niat kita pemerintah udah luar biasa. Walaupun teknologinya kita masih teknologi bukan produk kita, masih tergantung. Tapi konsep dan langkah kita itu sudah. Jadi kita sekarang sudah mencoba membangun geospatial data, membangun geospatial information untuk wilayah Indonesia. Geospatial informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam bentuk peta-peta digital ini. Jadi next, Pak. Jadi peta atau citra. Tentunya dalam pembangunan geospasial informasi baik itu peta maupun citra terkoreksi itu membutuhkan teknologi. Nah disinilah teman-teman di geodesi yang berkaitan dengan surveying misalkan itu kita punya tantangan dalam penguasaan metodologi dan penguasaan teknologi bagaimana kita bisa mengakuisisi geospasial data yang Indonesia yang begitu luas. Demikian juga bagi mahasiswa-mahasiswa atau rekan-rekan kita yang bergerak di bidang planning, memanfaatkan, mengutilize geospatial data, itu juga membutuhkan seperti tadi, membutuhkan cara pandang yang luas, membutuhkan tool, perangkat pengolahan dan pemrosesan yang memadai sehingga kita bisa mengutilize geospatial data itu secara maksimal dan bermanfaat gitu. Jadi dan yang ketiga adalah apapun baik itu masih dalam bentuk geospatial data maupun dalam bentuk produk-produknya itu harus mudah diakses, diberbagi pakaikan. Berarti kita membutuhkan infrastruktur. Ketiga aspek itu oleh pemerintah Indonesia sekarang ini melalui BIG sudah kita coba bangun. Ya inilah dia. Jadi yang bagian terakhir ini saya menyampaikan tentang bagaimana progres geospatial information, pembangunan geospatial informasi di Indonesia itu. Ya, next. Jadi ini membutuhkan, ini adalah teknologi akuisisi. Jadi kita tidak pernah bisa terlepas dari metodologi teknologi baik dari yang sifatnya konvensional sampai kepada yang sekarang mutakhir. Jangan sampai kita kecoh walaupun sekarang sudah ada teknologi yang begitu mutakhir, seolah-olah yang konvensional itu tidak bermanfaat. Tidak. Nah ini yang harus terus kita gali. Karena dia ada benang merahnya antara konvensional dengan yang mutakhir. Contohnya dari satelit. Namanya juga remote sensing. Nah, itu kan unsur-unsur konvensional itu nggak bisa ditinggalkan. Apa dia tahu langsung? Kan tidak. Tentu membutuhkan. Tapi semuanya ini kan teknologinya kita belum ada yang punya. Nah itu saya tantang saudara-saudara untuk mendevelop teknologinya ini.
Semuanya kita teknologinya, teknologi mayoritas teknologi import. Next. Nah, baik ini coba jujur aja. Mungkin menguasai teknologi ini untuk dimanfaatkan saya yakin bisa Anda. Tapi kita satu pun belum ada. Kita bikin pesawat terbangnya udah bisa. Tapi kan nggak tahu, mudah-mudahan bisa lagi lah kita. Kemarin udah bagus bikin pesawat terbangnya gitu. Tapi apakah memang teman-teman elektro itu mendevelop nggak sensor-sensornya, kamera dan seterusnya. Termasuk kita sedang merancang satelit sendiri. Nah itu kan keterlibatan teman-teman. Bagaimana kemudian dengan kondisi Indonesia yang begitu bervariasi, kita menciptakan kamera atau sensor yang bisa menangkap kondisi Indonesia yang begitu bervariasi. Jadi jangan orang luar belajar Indonesia, dia yang memprovide, yang mendevelop dan memprovide tools itu. Kita punya kesempatan yang luar biasa karena kita yang tahu daerah kita, sehingga misalkan dari elektro, oh iya yang bagian tentang atau yang ada juga bisa belajar tentang signal misalkan, itu kan tantangan buat Anda. Masa kita mau ngandelin produk-produk luar, padahal kita jauh lebih duluan tahu tentang ini. Ini satu mungkin saudara untuk dapat bayangan dari remote sensing. Ini pengalaman saya dari remote sensing. Satelit yang diluncurkan di atas, sensornya dikembangkan, dia akan jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih komprehensif begitu dia memperoleh informasi variasi kondisi fisik Indonesia. Kalau enggak dia caplang itu. Saya pengalaman pribadi pada saat mendevelop model perubahan tutupan lahan, dari citra satelit, begitu kita olah di wilayah Indonesia, pada resolusi tertentu, kita menghasilkan lebih dari 20 kelas. Tapi di satu hamparan di luar Indonesia, di Eropa, itu hanya terekam 4 kelas. Sehingga model yang develop itu dia lebih simpel, hanya 4 kelas. Di sana kan kalau udah namanya wilayah pertanian kan luas. Kalau nama hutan paling cuma 3 macam hutan di sana. Kita udah begitu hutan sekian banyak. Begitu kita pemukiman, village, kampung di kita campur dengan kebun campuran. Susah itu untuk bagaimana rumitnya itu. Jadi profesor itu menyampaikan ke saya, Karsidi, model yang develop ada ini kan dasarnya dari simple land cover type-nya. Kamu itu segitu banyak, aku nggak bisa katanya ini untuk memberikan saran seperti apa mendevelopnya, rumit dia bilang. Bisa nggak disimplified dia bilang. Akhirnya kita simplify sampai 9. Itu satu gambaran bahwa wilayah kita itu sesungguhnya begitu bervariasi dan punya tantangan untuk kita menggali ilmu dan mensupport bagaimana teknologi itu dibangun. Tanpa ada pengalaman kondisi Indonesia seperti itu, model yang dibangun pun cuma 2-3 kelas. Kan simple aja itu algoritmnya. Begitu tahu Indonesia sampai 20 kelas kan bingung dia. Itu demikian juga kepada teknologi yang lain. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Next. Jadi ini adalah beberapa yang harus kita cermati. Di sini ada geodesi, ada elektro, misalkan ada matematik, ada perencanaan dan seterusnya. Ini tantangan kita untuk bisa menguasai ini karena kita sekarang sudah memiliki niat dan fondasi yang kuat untuk membangun geospatial information. Terus aja Pak ini. Ini produk geospatial information ini yang membutuhkan inovasi-inovasi supaya kita kemudian tidak ketinggalan sama dunia lain dan bisa memanfaatkannya secara maksimal dan memanfaatkan teknologi, tentunya teknologi yang didevelop oleh kita sendiri. Terus Pak, ini hanya ilustrasi termasuk ini GIS software-nya tadi yang saya bilang, sehingga layer-layer ini kalau udah bicara Indonesia nggak cukup cuma 2 atau 3 layer. Model tadi ada yang disebut multi objective land allocation. Itu didevelop dari cuman 4 atau 5 layer. Di kita kan banyak itu.
Jadi akan menantang kita untuk lebih luas lagi menyusun algoritmnya. Jadi bukan hanya sekedar apa yang tergambarkan segini. Ini karena memang mereka yang gambar ini kan kita ngambil juga dari gambaran orang. Ya, mereka cuma punya itu. Di Indonesia tuh luar biasa. Belum lagi kita layer adat itu harus masuk. Next. Nah, ini hal-hal yang menantang untuk kita. Jadi sampai saat ini untuk resolusi tinggi 1 meter lebih besar, kita kalaupun misalkan sudah ada citra yang resolusinya sampai 0,5 meter, belum bisa membangun 3 dimensinya karena belum ada reference sampai sedetail ini. Kami sedang kerjasama dengan ITB bagaimana supaya bisa mensupport untuk mendevelop DEM wilayah Indonesia keseluruhan, karena ini sangat penting untuk perencanaan wilayah dan kepentingan lain. Ini membutuhkan inovasi-inovasi kita. Next. Jadi jangan ngelihat indahnya udah bisa 3 dimensi, itu referensi tingginya itu lebih penting. Karena udah kelihatan itu, oh ini ketinggian dari mana. Nah kita tuh untuk hal yang lebih detail tuh dari ketinggian tertentu secara spasial itu kalau cuma satu titik iya, tapi secara elevation modelnya spasial kita belum punya referensi. Ini adalah contoh yang kita develop tentang peta rupa bumi itu. Kita mendapatkan tugas amanah dari undang-undang itu membangun peta rupa bumi Indonesia itu dari skala 1 juta sampai 1:1000. Itu tantangan. Dan layer-layernya itu di RBI itu ada 7 layer. Dan 7 layer itu tidak boleh mengambil dari sumber lain kecuali dari BIG. Ini adalah tugas kita dalam memenuhi pembangunan geospasial dasar maupun tematiknya. Wilayah Indonesia secara mosaik itu adalah seluas itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan Eropa itu se-Eropa itu. Tapi kita lebih banyak airnya dan maka di situ memiliki tantangan kita untuk bagaimana kita bisa membangun geospatial information itu untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia. Teknologi di kontinental dan teknologi di kelautan atau di perairan itu sangat berbeda. Mungkin itu juga tantangan bagi kita semua. Next. Ya saya pikir ini terus saja Pak. Ini contoh-contoh nanti. Ya ini peta dasar nih contoh nanti bisa dibaca ya. Ini hanya mengenalkan takutnya gini. Anda itu peta dasar tuh apa aja seperti ini. Kan ini dalam lembaran peta nanti dalam bentuk digitalnya itu ya wujudnya seperti ini tapi tidak kelihatan ada legenda dan seterusnya. Karena sekarang kita seamless tidak lagi lembar per lembar. Jadi nanti takutnya kalau Anda tidak paham awal mendevelopnya kan di cropnya itu udah wilayah tertentu. Nah itu yang harus dipahami tentang konten dari peta itu atau kandungan dari geospatial information itu begitu dalam bentuk digital. Next enter. Ya Pak, ini dari Pak Dodi ini Pak. Jadi nitipin PR kita. Terus aja nih sih kayaknya PR kita. Jadi yang tadi itu ada sebenarnya tantangan kita yang diamanatkan undang-undang untuk membangun informasi geospasial di Indonesia, dan ini adalah kebijakan tentang satu peta. Kebijakan satu peta itu adalah satu referensi, satu standar, satu database, satu geospasial. Jadi bukan satu peta kemana-mana bawa satu lembar peta gitu, tapi lembar peta apapun yang mungkin Anda bawa itu adalah lembar yang telah diproduce berdasarkan referensi yang sama, standar yang sama dan seterusnya. Itu ada bukunya di sini. Antara biar ada tanda jawab ya. Yang ketiga, bagian terakhir bahwa ada amanat mudah diakses. Jadi kami juga BIG atas mendapat tugas pemerintah di bidang ini telah memiliki infrastruktur untuk berbagi pakai. Ini addressnya itu tanahair.indonesia.go.id. Jadi Anda buka saja di tanahair.go.indonesia. Kalau untuk kepentingan geospatial data, Anda ambil dari situ.
jangan ambil dari Google. Saya pesan sama Prof Hasan, kalau ada mahasiswa ngambil dari Google jangan diluluskan gitu. Karena kita kan nggak pernah tahu sumbernya seperti apa. Kita sudah punya itu di Nagio Portal. Nah, infrastruktur itu kita sekarang Perpres 27 tahun 2014 itu mengamanatkan seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi dan instansi pusat, kementerian dan lembaga itu menjadi simpul geospatial informasi. Tema sesuai dengan tupoksi dari institusi itu. Sehingga dengan mudah ilustrasi berbagi pakainya lewat fasilitas internet itu dengan address portal kita dengan mudah bisa kita lakukan. Next. Ini dia alamatnya, Anda buka aja. Jangan saya minta kritik, masukan dan seterusnya. Dan ini memang rada rigid dibanding kalau Anda memanfaatkan engine-nya Google. Karena ini rigid ini untuk kepentingan formal. Datanya itu real ini. Datanya itu data nyata, data hidup gitu loh. Bukan data JPEG, bukan kayak gitu. Sehingga di sini ini kan Anda bisa melakukan interseksi dan seterusnya. Jadi Anda bisa bikin peta sendiri gitu, di portal ini. Enter, mungkin udah berakhir ya, next Pak. Ya ini fasilitas yang sudah kita punya, data center di Cibinong. Nanti silakan Anda kalau ada waktu ajak guru-guru, dosennya untuk jalan-jalan ke Cibinong untuk melihat fasilitas kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Asep Karsidi. Jadi tadi Pak Asep telah mengajak kita semua untuk lebih memasukkan aspek spasial atau geospasial dalam cara kita berpikir demi untuk kemajuan, kesejahteraan dan kebaikan hidup kita bersama di masa yang akan datang. Bukan begitu Pak Asep? Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Sekarang kita buka session tanya jawab. Di sini ada 6 buah buku. Jadi buku karangan Pak Asep yang berjudul Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. Oh ya, di bawahnya ada Roh Pembangunan dan Pemanfaatan Informasi Geospasial di Indonesia. Jadi silakan. Nanti daripada Anda harus beli di Gramedia. Ya, kita buka 3 session. Tadi saya melihat yang sana tuh yang pertama kali ngacung. 2 session ya, 1 session 3 orang. Tengah. Ya. 2, 3. Sebelum menyampaikan pertanyaannya, mohon nama dan jurusan apa? Dari prodi apa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi dari Teknik Geodesi. Pertanyaan saya untuk pagi ini adalah, apakah perencanaan dengan informasi geospasial bisa berimbas positif atau dimanfaatkan dengan seutuhnya, mengingat banyaknya kepentingan kelompok di negeri ini. Sebagai contoh, RT RW daerah yang berganti tiap pergantian kepala daerah. Terima kasih. Baik, yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva dari jurusan Planologi. Saya mau bertanya Pak, tadi seperti yang sudah Bapak katakan bahwa perencanaan itu kan membutuhkan informasi geospasial. Dan saya dan teman-teman juga kalau misalnya merencanakan suatu tata ruang wilayah juga memang butuh peta gitu. Tapi pada kenyataannya itu peta yang tersedia itu seringkali itu tidak ada gitu Pak. Misalnya kita mau merencanakan ke skala yang lebih rinci, misalnya ke rencana tata bangunan dan lingkungan itu tuh kadang-kala petanya itu tidak tersedia seperti itu. Dan
juga biasanya tuh sumbernya berbeda, maka petanya juga beda. Nah tadi kan udah ada one map policy itu Pak. Itu kira-kira kapan akan mulai diberlakukan untuk bisa mengakomodasi kepentingan perencanaan di Indonesia. Dan yang kedua, saya penasaran tentang geodesign yang tadi bisa menerima masukan dari stakeholder seperti itu dan lain sebagainya. Itu kira-kira di Indonesia itu sudah sejauh apa penggunaannya? Terima kasih Pak. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Stefan dari Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika. Saya punya 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama, apa kiat-kiat dari Badan Informasi Geospasial sendiri mengenai koordinasi Pak? Koordinasi kan kita tahu di dalam pemetaan itu sendiri koordinasi itu penting antar menteri gitu. Bagaimana dari BIG sendiri? Pertanyaan kedua mengenai one map policy tadi Pak. Di situ yang saya ingin tanyakan dari BIG sendiri, dari BIG itu Pak, kan untuk membuat suatu IG dasar, peta informasi geospasial dasar itu, kita tahu Indonesia itu luas Pak. Bagaimana dari BIG sendiri untuk mensiasati agar IG dasar itu, kan tadi Bapak bilang petanya 1:1000 itu diperlukan untuk kedepannya. Bagaimana untuk menghasilkan itu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ini berkaitan semua. Pertama tentang RT RW segala macam. Memang kita agak sedikit dilema berkaitan dengan kalau kita menyangkut peraturan perundangan. Tapi di RT RW sendiri sebetulnya masih punya slot untuk direvisi. Gitu. Jadi ke depan sekarang kita punya satu semangat yang sama bahwa pada saat penyusunan RT RW dan detail tata ruang itu sudah mulai memahami bahwa sumber peta itu harus dari sumber yang satu, khususnya sumber peta dasar itu. Sehingga penyusunan tata ruang itu kan menggaris-garisi di atas peta dasar tentang rencana kota itu. Nah itu yang sekarang sudah mulai mengarah kepada pembangunan detail tata ruang yang betul-betul pertama harus dari sumber peta dasar yang sama, yang one map policy ini. Dan one map policy ini sekarang sudah mulai secara nasional dipahami. Karena kenapa? Dari pengalaman yang ada itu justru karena ketidaksamaan sumber yang dipakai oleh berbagai instansi itu ujung-ujungnya menjadi repot secara bersama-sama. Repot untuk melakukan pembenahan yang kita sadari sebetulnya harus dilakukan perubahan, tapi kita terjebak oleh aturan yang ada yang tidak mengizinkan untuk melakukan perubahan. Nah itu yang tidak ingin terulang ke depan. Jadi one map policy ini secara nasional yang paling kerepotan itu adalah BPN. Ini jujur aja, BPN ini yang paling kerepotan. Gitu. Karena BPN itu kan detail itu, paling kerepotan. Dulunya historisnya BPN itu kan semuanya referensinya kan tersendiri. Begitu sekarang kita harus merefer kepada single reference, nah ini yang sekarang lagi karena begitu dia coba overlaykan, ada satu bidang lahan yang memiliki 3 sertifikat. Sertifikat itu asli semuanya, tanda tangannya basah asli. Jadi 3 sertifikatnya begini. Memang tidak satu bidang lahan dalam 3 ini. Tapi ada juga yang satu bidang lahan itu memang 3 sertifikat kepemilikan. Karena dulunya tidak atas dasar dari real world. Itu yang saya nyambung kepada planners. Jadi kalau kita merancang kota, kalau kita merancang sesuatu, yang kita rancang itu adalah dunia nyata, bukan kertas kosong.
Bukan seperti arsitek yang memang secara abstrak mendesain rumah yang indah gitu. Kita tuh merancang wilayah. Jadi real world. Dan Indonesia sangat bervariasi. Untuk memahami begitu variasi karakteristik wilayah-wilayah itu harus betul-betul didukung oleh informasi geospasial yang memadai. PR-nya adalah bagaimana kemudian BIG ini bisa memenuhi amanat undang-undang itu untuk secepatnya memiliki peta dasar skala besar. Itu yang berat. Jadi selama ini BIG ini telah berupaya untuk menghasilkan peta dasar skala 250.000 untuk kepentingan nasional. Jadi kalau Anda mau merancang secara skala nasional 1:250.000, kita sudah siap digital seamless up to date 250.000. 25.000 itu Sulawesi secara keseluruhan, Jawa dan beberapa kota. Tahun ini insya Allah 1:50.000 selesai seluruh Indonesia. Nah, jadi bagi yang mempunyai tugas untuk melakukan perencanaan wilayah, lihat-lihat itu. Jadi untuk skala nasional 250.000 sudah siap. 25.000 kota-kota daerah tertentu. 50.000 insya Allah tahun ini. Kita sekarang dikejar oleh kebutuhan penyusunan detail tata ruang. Itu skala peta yang dibutuhkan 1:5.000. 1:10.000. Nah itu yang sekarang kita sedang mencoba bagaimana caranya. Anda nanya mensiasati kan tadi BIG untuk segera bisa memenuhi ini. Makanya kita sekarang mencoba bagaimana kita memanfaatkan citra resolusi tinggi untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang menjadi persoalan itu citra resolusi tinggi secara spasial resolusinya sudah bisa 0,5 meter. Tapi secara vertikal kita belum memiliki referensi untuk memenuhi sesuai dengan skala itu. Itu yang sekarang sedang kita coba, dan kalau dalam tahun ini kami dengan ITB, dengan Pak Pingin dan Prof. Hasan didukung oleh akademisi ini untuk melakukan itu. Kalau itu sudah bisa selesaikan, kita akan memiliki peta dasar berbasis citra resolusi tinggi untuk seluruh Indonesia pada skala 1:1000. Nah ini yang bagaimana BIG. Tentunya ini membutuhkan waktu dan tenaga dukungan teknologi. Di situ kita tantang saudara-saudara untuk ikut mengembangkan ini, bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa memiliki geospatial data pada skala seperti itu. Amerika itu secara nasional dia memang 1:250.000 federalnya itu. Kalau untuk kepentingan detail dia udah diserahkan kepada yang memiliki, tapi diatur. USGS itu kan menerima order dari yang lain untuk seperti itu. Nah kita sekarang mensiasatinya itu bagaimana caranya, kemudian kita sekarang kerjasama dengan daerah. Jadi sekarang kita sudah ada beberapa daerah yang mengikuti pola ini. Dia bilang bahwa kami ingin menyusun detail tata ruang, kami butuh 1:5.000, BIG belum punya itu, kami punya uang, boleh nggak kami melakukan? Boleh, tapi di bawah guidance kita. Udah berjalan sekarang. Jadi seperti Balikpapan melakukan itu, di Medan melakukan itu, seterusnya. Jadi nanti secara mosaik seluruh Indonesia pelan-pelan akan terpenuhi seperti itu. Kalau diserahkan ke BIG, lembaga yang hanya 600 personilnya, ya nggak akan kesampaian lah itu, dan nggak punya itu. Koordinasi itu kan tadi. Bagaimana One Map ini bisa berlangsung? Justru kita bangga sekarang tidak ada kalimat koordinasi di dalam nama lembaga kita. Nama kita sekarang jauh lebih branding Geospatial Information. Tapi dengan kita telah punya One Map Policy dan dengan kita telah memiliki infrastruktur berbagi pakai,
koordinasi otomatis berlangsung. Sekarang itu dengan adanya kebijakan One Map dan memang diwajibkan undang-undang bersumber dari peta dasar BIG, dengan infrastruktur kita itu otomatis instansi-instansi pada itu berkoordinasi. Karena begitu dicoba dioverlaykan, kok daerah saya nggak match di sana sini. Instansi kehutanan begitu dioverlaykan, kok nggak, bagaimana caranya supaya match. Jadi Inpres nomor 10 tahun 2011 tentang PIBIP itu pengalaman di mana kehutanan memiliki data luas hutan yang ternyata tidak klop. Begitu kita overlaykan dengan peta tentang hutan dari instansi lain tidak ketemu. Di-overlaykan dengan peta dasar kita lebih tidak ketemu lagi. Pengalaman itulah kemudian kita bikin platform berbagi pakai secara digital tadi. Begitu tidak fisiknya dia tidak fitting, lah otomatis dia berkoordinasi sekarang. Jadi nggak ada nama koordinasinya, kita udah berbondong-bondong. Mereka itu untuk bagaimana caranya saya supaya bisa membuat itu. Itu yang sekarang kita alami dan tentunya itu juga menjadi tantangan buat kita, khususnya BIG, bagaimana BIG itu mendapatkan dukungan untuk betul-betul segera bisa memenuhi peta dasar sampai kepada skala besar. Ini terjawab semua ya, Mbak ya. Terima kasih. Jadi insya Allah nanti nggak susah lah nyari peta, tapi lihat yang ada dulu gitu, jangan nanya yang minta yang nggak ada. Dapat bukunya nih. Ya nanti penanya 3 pertanyaan tadi silakan setelah diambil bukunya di sini. Masih ada 3 pertanyaan. 1, 2. Ya oke 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara dari Teknik Lautan. Ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana dan seberapa besar peranan pemerintah dalam mengembangkan informasi geospasial ini? Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Gene dari Teknik Lautan. Saya mau bertanya, bagaimana dengan data batimetri di perairan Indonesia? Apakah Badan Informasi Geospasial juga mengambil andil dalam pengambilan datanya dan apakah itu dapat dipublikasikan? Terima kasih. Saya dari Romel dari Kimia. Mau bertanya Pak mengenai hujan buatan. Hujan buatan, boleh kan Pak? Boleh. Hujan buatan secara kimia saya bisa definisikan sebagai hujan, bukan hujan yang dibuat, tapi adalah hujan yang dipercepat turunnya airnya dengan memberikan garam. Nah, dengan begitu apakah ilmu di bidang geospasial juga memiliki peta distribusi aliran angin di Indonesia? Karena kita bisa melihat dia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, itu bisa terlihat pola dengan yang sangat terpola. Dan apakah bidang geospasial ini juga memiliki peta distribusi lapisan ozon, itu juga mempengaruhi temperatur di wilayah dataran di Indonesia. Jadi saya ingin mengetahui apakah bidang ini juga mengambil alih di pengetahuan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Seberapa besar? Besar banget gitu. Jadi tidak sekedar karena ada amanat undang-undang sebetulnya. Jadi kita itu sekarang terdorong oleh kebutuhan real akan informasi geospasial. Sehingga pemerintah sekarang punya peran yang besar untuk memenuhi kebutuhan geospasial informasi ini. Jangan sampai masyarakat nanti dipenuhi oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab membangun ini. Jadi besar itu niat kita, adanya undang-undang. Tapi tidak sekedar undang-undang, tapi ini sudah merupakan kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan begitu massal begini dan kita biarkan mengambil sumber yang nggak jelas, kan jadi repot buat. Inilah besarnya keinginan pemerintah untuk membangun itu. Jadi besarnya pemerintah untuk niat membangun informasi geospasial yang bisa dipertanggungjawabkan dan mudah diakses. Itu poinnya. Ya.
Batimetri kita untuk skala 250.000 udah ada tuh batimetri wilayah pantai. Jadi kita punya LPI itu, lingkungan pantai itu ada batimetrinya itu. Tapi baru pada skala 150.000. Di beberapa tempat ada yang udah 50.000, ada yang 25.000. Jadi nanti bisa dicek. Tadi kan ada informasi itu di situ bisa dicek mana saja yang sudah skala 50.000, 250.000. Itu ada untuk kepentingan yang membutuhkan batimetri. Dan kita tahu bahwa lebih luas wilayah perairan, sehingga itu PR. Sampai sekarang kan kita juga belum betul-betul secara maksimal melakukan eksplorasi atau pemetaan wilayah perairan itu. Kan kalau sekarang mah dipetakan secara fotografi sekarang kan cuman air aja kan gitu. Padahal kan di bawah air itu yang akan kita petakan. Nah itu butuh teknologi. Luar biasa itu pekerjaan kita ke depan. Demikian juga tentang saya setuju itu. Hujan buatan itu bukan bikin hujan kita, itu setuju tuh. Namanya salah, makanya zaman saya bilang weather modification, modifikasi cuaca. Karena memang kita tidak pernah bisa bikin hujan. Yang bisa kita itu merangsang. Dan ingat, itu hanya 3 unsur yang betul-betul mempengaruhi bagaimana kemudian hujan itu bisa jatuh. Dari ketiga unsur itu dengan teknologi modifikasi cuaca tuh kita hanya mampu mengintervensi 1 unsur. 3 unsur itu harus ada energi. Coba Anda kalau misalkan nggak ada energi matahari tiba ke permukaan, nggak akan ada daya angkat. Jadi energi ini yang tiba ke permukaan itu yang mempengaruhi terjadinya konveksi, daya angkat. Begitu dia terangkat, yang unsur keduanya itu harus lembab dia. Kalau dia lembab, walaupun terangkat, dia tidak akan terjadi precipitation, perubahan dari uap menjadi air. Presipitasi itu, endapan itu hanya akan terjadi kalau ada inti kondensasi. Itu unsur yang ketiga. Disitulah intervensi kita memperbanyak inti kondensasi di atmosfer dengan zat-zat kimia yang sifatnya higroskopis. Hanya itu yang kita lakukan, makanya nyebarin garam, nyebarin unsur itu. Itu pun kalau tidak lembab, tidak bisa. Itu pun kalau tidak ada energi yang tiba permukaan untuk mengangkat, tidak bisa. Di musim kering kerontang nggak bisa. Gitu Mas. Jadi saya setuju. Nah tapi tadi nanya tentang apakah ada. Ada. Tapi itu sudah masuk informasi geospasial tematik di bawah kelompok ini, di bawah tanggung jawabnya BMKG. Jadi itu ada peta-peta seperti itu. Nanti minta ke BMKG karena itu adalah udah merupakan geospasial informasi tematik. Gitu. Nanti biar BMKG yang memetakan. Kalau belum ada kan Anda belum petain dong itu lapisan-lapisan ozon. Demikian juga pemetaan sebaran perubahan curah hujan karena adanya aktiviti modifikasi cuaca misalkan. Itu lakukan aja studi. Ada nggak pengaruh dan seterusnya. Nah, yang menjadi menguntungkan bagi kegiatan modifikasi cuaca dengan adanya geospasial teknologi ini, ada tracking di saat kita menyebarkan inti kondensasi. Disitulah saya terselamatkan dengan waktu itu gubernurnya masih jauh sebelum Pak ini, yang peristiwa Cililin longsor itu. Kan ramai di Tempo, wah Cililin longsor kampungnya terkubur karena kegiatan hujan buatan. Untungnya kita merecord jalur terbang menyebarkan inti kondensasi tadi. Jadi kita itu menyebarkan inti kondensasi di hilir. Angin memang dari selatan ke sini, sehingga hujan itu kan memang kita harapkannya di Jatiluhur jatuhnya. Cililin longsor, lah kita kegiatan nyebarnya di hilir kok. Apakah memang inti kondensasinya terbangkan? Enggak, ada angin juga dari sana. Jadi begitu kita sajikan petanya, kemudian kita overlaykan dengan wilayah yang kejadian longsornya, wartawan paham, gubernurnya sampai bilang kalau sampai betul-betul Cililin longsor karena hujan buatan, saya mengundurkan diri dari gubernur. Saking yakinnya karena memang ada dukungan geospasial informasi. Itu tahun 2006, 2005 kalau nggak salah.
Nah itu Mas geospasial juga bermanfaat kan di sana. Oke, terjawab semua ya. Nanti kalau yang nggak puas pakai kirim aja ke alamat saya. Saya ada alamat Gmailnya aja, akarsidi@gmail. Itu aja. Oh masih. Kalau Kalau masih ada pertanyaan, dua pertanyaan terakhir. Udah 6. Tapi yang 2 pertanyaan terakhir nggak dapat buku. Ada. Ada 1, 2. Ada. Masih ada bukunya. 2 pertanyaan terakhir. 1. Masih ada sisi kiri. Ada 1. Ya, oke, silakan. 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang dari Teknik Geodesi dan Geomatika. Pak, saya mau tanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya pernah membaca sebuah berita di internet bahwa pemetaan Indonesia itu di darat sudah di 16% diantaranya sudah dipetakan. Namun untuk wilayah laut 0% yang belum dipetakan. Nah, tapi saya mungkin mempersilahkan Bapak untuk mengoreksi data tersebut. Pertanyaan saya sebenarnya apa kendalanya sih Pak dalam pemetaan wilayah Indonesia itu, atau emang kendalanya itu dari sisi birokrasi, teknis, atau emang keterjangkauan wilayahnya. Kemudian yang kedua tentang kebijakan 1 peta atau one map policy. Nah, berarti peran BIG di sini kan sebagai mediasi gitu ya Pak, antar misalkan ada konflik gitu. Nah, bagaimana sih Pak caranya BIG itu istilahnya untuk menengahi dan memberikan solusi berupa peta dasar BIG ya Pak. Nah, itu bagaimana caranya dalam penyusunannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Memang kalau ditanya apa kendalanya kan klasik, tapi belakangan juga ternyata enggak klasik. Pertama sebetulnya prioritas pemerintah itu pada saat itu tidak begitu memprioritaskan pembangunan geospasial informasi ini atau kegiatan pemetaan. Itu sebetulnya. Kalau kita lihat dari sisi anggaran dari tahun-tahun sebelumnya itu sangat tidak fair kalau dilihat dibandingkan dengan anggaran untuk sektor lain. Padahal belakangan ternyata disadari bahwa peta itu begitu dibutuhkan, terutama peta dasar yang mendasari untuk pembangunan peta-peta tematik lainnya. Jadi begitu dasar, begitu awal disadari, pas dilihat ya pantesan Baku Surtanal produknya segitu aja misalkan. Jadi tidak ada. Yang kedua, begitu ada undang-undang, kan sekarang diwajibkan nih pemerintah. Akhirnya kan pemerintah memprioritaskan. Sehingga di tahun 2015-2019 ke depan itu udah ada bidang sendiri itu. Bidang pembangunan geospasial. Kalau dulu kan kita nggak ada, dulu kita cuman numpang di mana-mana. Sekarang ada bidang pembangunan. Artinya kalau dari itu kita akan mendapatkan prioritas penganggaran. Tapi begitu nanti prioritas penganggaran uangnya ada, kemarin kita pernah di exercise, kita tingkatkan sampai 2 triliun anggaran, gak mampu kita. Karena wilayah itu luas, yang mau ngerjakannya tuh gak ada. Itu sebetulnya. Jadi itu yang belakangan kita juga jadi telat juga ternyata. Anda bayangkan aja, pelaksana atau company-company yang berusaha bidang pemetaan di Indonesia itu tercatat dulu pernah sampai 200, sampai sekarang yang aktif 75. Wilayahnya 8 juta kilometer. Singapura yang seuprit itu loh, Singapura itu sak Bogor kan. Dia perusahaan yang bidang surta gini 300. Malaysia itu banyak Pak, Malaysia juga lebih dari 200 itu perusahaannya. Dan aktif.
Gitu. Jadi kalau kita kemarin ditambah anggaran seperti ini, mau nggak mau akhirnya kan company perusahaan asing kan masuk membuka itu. Ya, jadi apa tantangan buat kita itu. Jadi satu tadi seperti itu prioritas, kedua ternyata kita nggak siap sana. Padahal sekarang sudah dirasakan sangat butuh gitu. Itu ya, jadi tantangannya ke sana. Sehingga di samping itu memang tantangan kondisi Indonesia yang membutuhkan sentuhan-sentuhan dan teknologi-teknologi tersendiri. Pertama, bahwa kita tuh bukan kontinen. Kan beda itu. Kita beli banyak airnya. Jadi kalau kita petakan gitu kan, padahal kita juga ingin memetakan yang di bawah air. Cuman airnya doang itu, pada daratannya sebagian isi air. Nah itu juga tantangan, dan di situ perlu ada inovasi-inovasi kita bagaimana caranya untuk bisa mempercepat melakukan itu. Ya, jadi kalaupun nanti pemerintah kemudian memprioritaskan anggaran, kitanya juga harus lihat-lihat siap enggak itu kita. Sampai 2015 itu perdagangan bebas. Nah, jadi hitung-hitungan aja lah kita seperti itu. Terus yang berikutnya, cuma satu kan ya pertanyaan. Terjawab ya? Sudah jawab? Hah? Oh iya. Jadi kalau peta dasar BIG itu Mas, belakangan ini sudah ada yang disebut dengan tarif 0 rupiah. Jadi ada beberapa produk peta dasar BIG yang Anda bisa peroleh tanpa bayar. Tapi ada satu mekanisme sendiri. Artinya itu satu perkembangan lebih maju dari sisi pelayanannya. Yang kedua, Anda sekarang dengan mudah bisa mengakses lewat infrastruktur portal kita. Jadi, tapi di situ juga ada tata keramanya. Jadi nanti akses, dilihat ketersediaannya mana-mana, terus misalkan daerah ini terus kita lihat tersedia atau tidak. Kalau mau butuh komunikasi bisa di-download langsung atau harus bayar dan seterusnya. Itu sekarang sedang dalam proses lakukan itu. Karena peraturan pemerintahnya sudah terbit untuk mendukung mudah diakses. Amanat undang-undang itu kita sudah ke arah sana gitu. Namun hal-hal yang prinsip itu masih kita pertahankan, tidak sebebas untuk hal-hal yang sifatnya menyangkut strategis dan mempunyai nilai ekonomis. Jadi itu masih dipertimbangkan. Jadi dari sisi ketermudahan diaksesnya ya itu tadi kan dari sisi kesiapannya kita kan masih dalam proses, belum sampai 1:1000 seluruh Indonesia belum. Tapi dari sisi kemudahannya kita telah menyiapkan aturan dan mekanismenya. Nah, setahap demi setahap dari apa yang sudah ada Anda bisa peroleh gitu dengan mekanisme tersendiri. Itu kira-kira ya. Oke, terima kasih. Pak Asep rupanya mungkin ada demasnya sebagian, ada yang mau kuliah lagi jam 11 gitu ya. Pak Asep juga harus ke DPR sore hari ini. Jadi alhamdulillah acara kuliah umum ini telah berjalan dengan sangat baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagi yang berhak mendapatkan buku silahkan maju, karena Pak Asep sendiri yang menulisnya. Mohon Pak Asep untuk menyerahkannya. Yang bertanya tadi. Baiklah hadirin, sebagai ucapan terima kasih, Institut Teknologi Bandung akan menyerahkan cenderamata untuk Dr. Asep Karsidi MSc yang akan diberikan oleh Profesor Hasanuddin. Kami persilakan.
Baiklah hadirin, dengan demikian acara kuliah umum pada hari ini bersama Dr. Asep Karsidi MSc telah selesai dilaksanakan. Kepada Bapak Asep Karsidi beserta pimpinan ITB kami persilakan untuk menuju ruang ramah tamah. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat siang.